Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi teori feminisme. Teori feminisme merupakan teori sebagai upaya atas kritikan terhadap studi laki-laki untuk mentransformasikan tekanan struktural dimulai dari pengalaman tekanan sebagai perempuan. Di sini saya memilih puisinya Sapardi Djoko Damono yang berjudul. Yang pertama ialah citra perempuan dari segi psikis dan kejiwaan. Dalam kutipan puisi tersebut tergambar secara jelas bahwa Marsina sebagai tokoh perempuan. Kebanyakan perempuan yang dipandang dari segi psikis memiliki kecermatan dan kegigihan dalam melakukan suatu pekerjaan. Dalam puisi ini, Marsina sebagai tokoh perempuan digambarkan sebagai tulang keluarga yang menghidupi kehidupan keluarganya sehari-hari. Selain menjadi ibu rumah tangga, Marsina juga menjadi buruh pabrik. Dapat diartikan bahwa citra perempuan di sini seharusnya tidak dipandang sebelah mata dan tidak disepelekan, karena wanita adalah seorang yang memiliki jiwa kuat dalam mengatur kehidupan sebagai ibu rumah tangga dan tulang punggung keluarga untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Yang kedua ialah citra perempuan dari segi kehidupan sosial di masyarakat. Di dalam teks puisi tersebut tergambarkan adanya stereotip perempuan di masyarakat yang sering dipandang selalu membicarakan suatu kejelekan atau bergunjing sehingga menimbulkan permasalahan di mana-mana. Namun Sapardi Djoko Damono ini menggambarkan sosok Marsina dalam puisinya sebagai sosok perempuan yang cerdas dan pintar dalam berbicara untuk menyorokkan setiap aspirasinya. Pada puisi tersebut menunjukkan Marsina sebagai sosok perempuan diberikan pelabelan atau stereotip bahwa perempuan kebanyakan suka membicarakan hal yang buruk atau bergunjing, membuat permasalahan bagi orang lain, sehingga pembicaraan yang dilakukan Marsina atau perempuan kebanyakan menimbulkan permasalahan. Yang ketiga ialah citra perempuan dari segi perilakunya. Marsina digambarkan sebagai sosok perempuan yang berani dan cerdas. Di balik keberaniannya, Marsina juga digambarkan sebagai sosok yang selalu ditindas dan dianggap tidak tahu apa-apa, sehingga sebagian orang yang membencinya memandang Marsina sebagai ancaman dan harus dibunuh. Dalam puisi ini menceritakan tentang kasus Marsina yang diculik, disiksa, dibunuh, dan tidak dijelaskan siapa dalam pembunuhan tersebut. Hal ini tampak pada kalimat kata siapa. Sebagai perempuan, kasus Marsina ini seharusnya dapat diusut tuntas tanpa memandang keadaan ekonomi atau gender, sehingga perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam menegakkan keadilan. Yang keempat ialah citra perempuan dari segi fisiknya. Paparan teks puisi tersebut menggambarkan tentang keadaan perempuan yang menjadi korban kekerasan serta menerima perlakuan yang tidak manusiawi. Nah, menurut citra perempuan dari segi fisik, menurut kajian feminisme ini mempunyai sifat yang lemah dan tak berdaya. Dalam puisi tersebut menunjukkan perempuan memiliki sifat yang lemah sehingga tidak seharusnya menerima perlakuan yang tidak manusiawi berupa penyiksaan fisik, kejiwaan, dan seksual. Dan juga menggambarkan bahwa perempuan sebagai kaum yang lemah dan selalu diperlakukan dengan kekerasan. Yang kelima ialah citra perempuan dari segi perlakuan fisiknya. Seorang perempuan diperlakukan secara tidak manusiawi, diperlakukan berupa tidak memberi makan dan minum, hingga kekerasan fisik, juga kekerasan seksual yang terjadi pada diri Marsina.
Pada puisi tersebut menunjukkan Marsina sebagai sosok perempuan yang mendapat perlakuan tidak manusiawi. Dalam puisi tersebut juga digambarkan wanita sebagai kaum yang lemah sehingga selalu mendapatkan kekerasan baik secara fisik namun juga kekerasan seksual. Yang keenam merupakan citra perempuan dari segi perlakuan dan perasaan jiwa. Dalam teks puisi tersebut digambarkan adanya citra perempuan dari aspek fisik dan gambaran perempuan yang mendapatkan penyiksaan yang tidak seharusnya ia dapatkan karena keterbatasan fisik yang ia miliki, dan juga digambarkan secara jelas bahwa Marsina ini merupakan perempuan yang tidak mengerti apa-apa sehingga mendapatkan kekejaman dan kekerasan tanpa rasa kemanusiaan. Dalam puisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan selalu menerima penyiksaan dan kekerasan yang tidak seharusnya dilakukan. Hal ini dapat ditunjukkan dari teks tersebut. Marsina sebagai seorang perempuan tidak bisa, sehingga perempuan akan selalu korban kekerasan dari kaum laki-laki. Yang ketujuh ialah citra perempuan dari segi perasaan dan pandangan masyarakat. Dalam puisi tersebut menunjukkan adanya ketidakadilan gender secara subordinasi, kondisi di mana perempuan di bawah laki-laki sehingga kebanyakan perempuan tidak dianggap penting dalam berbagai kegiatan. Kalimat apa sebaiknya menggelinding menunjukkan perempuan tidak diberi kesempatan untuk menyalurkan aspirasinya. Seperti Djoko Damono menggambarkan Marsina sebagai perempuan yang berani dalam menentang ketidakadilan. 8 ialah citra perempuan dari segi perasaan dan fisik. Dalam puisi tersebut menunjukkan Marsina sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya, bahkan tidak ada yang memperhatikannya sebagai perempuan yang harus disayangi dan dijaga. Hal ini ada pada kutipan teks puisi "Saya Tidak Pernah Jadi Perhatian". Dan yang terakhir ialah citra perempuan dari segi masyarakat. Pemahaman penulis tentang kalimat puisi tersebut adalah adanya pesan agar kita dapat memanusiakan manusia. Selain itu, sebagai manusia harus menghormati perbedaan gender dengan menjaga dan memahami perbedaan gender sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, tanpa menimbulkan kekerasan ataupun ketidakadilan yang ada pada diri perempuan. Oke, hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam materi teori feminisme. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.